Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Aziz. Pak Aziz di sini mengajar mata pelajaran komputer jaringan dasar dan sistem komputer. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 yaitu tentang K3LH pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, pada kompetensi dasar ini bab 1 yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja hidup. Tujuan pembelajaran untuk materi bab 1 ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan prinsip apa itu tentang K3LH. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan prosedur K3LH. Yang ketiga, peserta didik mampu mengikuti prosedur K3LH. Yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan apa itu K3LH pada kegiatan praktek. Ya, langsung saja. Pengertian dan kepanjangan dari K3LH. Apa sih itu K3LH? Kepanjangan dari K3LH yaitu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya. Pengertiannya yaitu tentang program pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Maksud dari pengertian K3LH ini untuk memahami dan menerapkan K3LH di sebuah perusahaan maupun di sekolah pada saat Anda praktek nanti. Ya, adapun tujuan K3LH ini yaitu menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Karena hal ini menjadikan pekerja dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ada 3 alasan utama mengapa suatu perusahaan wajib melaksanakan K3LH ini. Yang pertama, diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja pada nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Prosedur K3LH dalam perakitan PC nanti pada saat Anda praktek di lab komputer SMK Siang. Dalam melakukan perakitan komputer, kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup di sekitar Anda. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah 1. Kelengkapan kerja. Yang kedua, alat-alat yang membantu dalam pengerjaannya. Ketiga, kondisi ruangan yang harus nyaman. Nah, dalam perakitan komputer nanti pada saat praktek, kita harus memperhatikan K3LH ini untuk memperlancar proses kerja ataupun praktek, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita harus membekali diri kita dengan prinsip K3LH ini dan pengetahuan tentang perakitan komputer. Contoh penggunaan prinsip K3LH seperti dalam perakitan komputer. Yang pertama, kalian wajib melengkapi diri dengan gelang statis yang digunakan di pergelangan tangan. Tujuannya buat apa? Agar tidak terjadinya gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ruangan lab komputer harus nyaman. Maka dari itu, sebelum pembelajaran dimulai, wajib siswa-siswi untuk membersihkan ruangan lab. Yang ketiga, tool yang membuat perakitan komputer. Jadi kalian wajib untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan sebelum merakit PC. Yang keempat, menjauhkan dari keringat. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi konsleting. Jadi sebelum praktek perakitan PC, wajib Anda harus tenang dan nyaman, ya. Yang terakhir, melakukan perawatan komputer
melalui perangkat keras, hardware, maupun software perangkat lunak. Ya, adapun kecelakaan kerja pada lab komputer di saat Anda praktek nanti, di sini Pak Aziz akan memberi wanti atau nasihat supaya lebih hati-hati pada saat pelaksanaan praktek. Bahaya adalah suatu sumber baik itu perilaku atau kondisi keadaan yang dapat merugikan kita, baik berupa cedera, kerusakan, dan kerugian yang kita alami. Biasa, bahaya yang dapat terjadi pada saat kita merakit komputer, biasanya satu, tersengat listrik, yang kedua, konsleting atau kebakaran. Dalam prinsip K3L ini, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari risiko bekerja di depan komputer sebagai berikut. Yang pertama, mengatur posisi tubuh, ya, antara posisi kepala dan leher. Secara langsung leher tidak boleh membungkuk atau menengadah karena dapat menyebabkan sakit leher Anda. Yang kedua, posisi punggung. Posisi punggung ini wajib tegak, tidak miring ke kanan dan ke kiri, tidak pula membungkuk, dan tidak terlalu bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk mendapatkan posisi punggung yang baik, seharusnya dengan tempat duduk yang baik dan nyaman. Posisi pundak juga wajib ya, itu Anda ketahui juga. Posisi pundak ini tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot-otot di bahu masih tegang, berarti posisi pundak belum benar. Posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik apabila dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Masing-masing orang mempunyai posisi nyaman tersendiri. Adapun posisi lengan yang baik bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Yang kedua, mengatur monitor. Bila menggunakan monitor CRT, maka sebaiknya tambahkan layar anti radiasi atau skin filter ya. Karena intensitas cahaya dan radiasinya itu cukup tinggi, dapat menyebabkan gangguan pada mata Anda. Lalu monitor itu sedemikian rupa diletakkan yang tidak ada cahaya yang memantul dengan monitor. Setelah itu monitor sejajar dengan garis horizontal pada mata Anda agar pandangan tidak menengadah atau menunduk. Aturlah juga cahaya monitor agar tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Seringlah mengedipkan mata Anda untuk menjaga mata agar mata tidak kering. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk relaksasi mata. Jadi jangan terlalu terpaku ke dalam layar monitor karena akan mengganggu kesehatan mata Anda. Yang ketiga, mengatur letak kabel komputer. Ini wajib harus Anda perhatikan dalam mengatur letak kabel komputer yang harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan konsleting dan menyebabkan hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran. Usahakan agar kabel-kabel komputer tidak menutupi bagian-bagian penting pada komputer yang bergerak seperti heatsink atau kipas pendingin pada prosesor. Lalu aturlah kabel-kabel komputer agar tidak terures dan tata dengan rapi sesuai dengan demi kenyamanan Anda sendiri. Yang keempat, mengatur penggunaan CPU komputer atau Central Processing Unit. Ini wajib harus Anda perhatikan juga dalam menggunakan CPU karena CPU tidak boleh tersentuh tangan yang basah karena dapat menyetrum tangan Anda sendiri. Lalu jangan letakkan CPU tepat di bawah AC ya, karena tetesan air AC dapat mengakibatkan konslet atau kebakaran bila menyentuh CPU. Bukalah casing CPU secara berkala untuk membersihkan bagian-bagian dalam CPU, komponen-komponen kecilnya itu. Gunakan kuas ya,
Gunakan kuas atau kain kering untuk membersihkan debu-debu yang menumpuk pada bagian-bagian tertentu di CPU, terutama pada bagian heatsink, kipas pendingin, baik di prosesor maupun di power supply. Hal ini bermanfaat juga untuk memperpanjang masa pemakaian prosesor Anda dan komponen-komponen lain yang ada di CPU. Ya, sekian. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.